legenda yang berkembang di masyarakat dari dulu sampai dengan saat ini gitu Mang, terkait dengan situs ini sendiri. Kalau cerita masyarakat sih ini ya, ini katanya petilasan yang perlu Siliwangi. Ini petilasan yang perlu Siliwangi. Di sini kurang lebih ada 30 meter itu ada juga nama air kehuripan atau air. Bukan hanya pertanyaan saja yang menyelimuti kebingungan tersebut, melainkan bagaimana kita melangkah ke depannya. Selamat datang di Enigma. Memang Mas, Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita tiba di situs Arca-Domas Cibalai bersama dengan penjaga cagar budayanya yaitu Mang Deni. nah jadi Mang, saya tuh kan sering kesini ya. Tapi memang secara pengetahuan saya pun masih kurang terkait dengan situs Arca-Domas di Cibalai ini. Kalau boleh tahu Mang, kenapa sih di situs ini tuh disebut situs Arca-Domas? Sebetulnya situs yang sejatinya ini yang dinamain situs Cibalai. Jadi sekarang kan situs kawasan Cibalai. Cuman masyarakat di sini sebutannya ini Arca-Domas ya. Kalau Arca itu kan patung. Kalau Domas itu kan 800. Kalau di sini kan nggak ada patung, nggak ada arca. Cuman ada batu dua di dalam itu bentuknya kayak muka. Jadi masyarakat di sini sebutannya kayak bentuk patung gitu, yang bentuk arca. Jadi sebutannya arca. Arca-Domas. Jadi karena ada patung Ya yang bentuk muka ya. berbentuk Ya, muka manusia mungkin Ya, namanya, gitu. jadi disebutnya teh Arca-Domas. Gitu kan. Arca-Domas. Nah, jadi ternyata penyebutan situs Arca-Domas itu sendiri oleh warga dikarenakan adanya patung yang memang mirip dengan wajah manusia ya Mang ya, Muka ya. bentuk muka. Walaupun ya secara umum ini merupakan bagian dari situs Megalitikum Cibalai ya Mang ya. Nah, ini tuh lokasinya di mana Mang? Kalau lokasinya ini kan di posisinya di kaki Gunung Salak ya. Iya. Ya, di kaki Gunung Salak, kampungnya juga kan kampung Cibalai. Cibalai. Jadi yang dinamakan situs Cibalai itu C-nya itu air kehuripan, balainya banyak balayan batunya di sini. Ini bentuk bangunannya ini Pundian Gurunak ya. Pundian Gurunak. Ya. Jadi salah satu dulunya itu digunakan salah satu pemujaan ya. Pemujaan nenek moyang, salah satunya tempat peribadatan orang zaman dulu masih animisme kepercayaan dulu. Jadi zaman dulu tuh situs Cibalai ini difungsikan sebagai tempat pemujaan dari nenek moyang itu sendiri ya, yang memang dulu masih memiliki kepercayaan dinamisme ya Mang. Sebetulnya siapa sih yang pertama kali menemukan situs Cibalai ini sendiri? Kalau pertama kalinya oleh Belanda ya, tahun 1914 itu udah ditemukan oleh Belanda. Cuman kesininya lagi tahun 1945 itu kan dulu itu masyarakat di sini kan bercocok tanam ya, menanam padi kering di sini. Jadi pas mau dipugar sebelah sini ternyata kayak bentuk makam katanya di sini. Ini yang pertama kali kebuka nih. Pas tahun 1982 alhamdulillah udah ada juru pelihara atau juru kunci ya sebutannya. Dulu kan sebutannya juru kunci, mulai ditetapkan oleh pemerintah ya, ini sebagai cagar budaya. Jadi pertama kali yang menemukan situs ini adalah orang Belanda itu sendiri ya Mang, yang kemudian diketemukan oleh masyarakat yang bercocok tanam. Tapi sebelum Mang Deni yang menjaga sampai saat ini, sebelumnya ada nggak gitu siapa gitu yang menjaga situs ini tuh? Yang pertama kali
kakek nenek sendiri di sini ya, kakek nenek sendiri tahun 1982 itu udah ada apa namanya tuh juru kunci ya di sini, ya, udah diresmikan oleh pemerintah, Yang kemudian dilanjutkan oleh Mang dilanjutkan Deni oleh gitu. Uwa. Oh, wah. Nah, jadi Mang Deni ini generasi ketiga ya, generasi ketiga Mang Deni. Jadi dari Aki turun Iya, ke ke Uwa, dari Uwa langsung turun ke Mang Mang Deni. itu. Mengganjal benak saya gitu, Mang. Sebetulnya untuk yang menjaga ini sendiri, apakah harus ada garis keturunan dari Aki ataupun Uwa Mang Deni ataukah tidak gitu, Iya. atau memang harus diturunkan secara turun-temurun gitu, Iya. Mang? Kalau misalkan itu kan ada masing-masing, kalau misalkan ini kan ini dari keturunan gitu ya, dari keturunan dari kakek ya berarti. Terus kan yang keduanya itu kan kalau tempat gini nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa sembarangan. Alhamdulillah berarti kan ini udah dikasih kepercayaan sama Gusti Allah, sama leluhur di sini suruh menjaga. Berarti udah ada garis dari atasnya gitu. Jadi memang sudah ada garis dari atasnya. Iya, dari atasnya. Yang mungkin secara turun penurun Mang Melalui Deni, Mang Deni, gitu. Mang Deni sekarang. Karena saya juga berpikir gini, Mang, melihat kondisi seperti ini, mungkinnya dari situs ini tidak semua orang bisa merawatnya, Mang. Biasanya orang-orang terpilih, orang-orang yang khusus yang memang bisa merawat untuk situs ini. Apalagi situs sebesar ini, Iya, megalitikum ya. luas gitu Luas ya. lokasinya dari bawah sampai ke sini kurang lebih 5 hektar. 5 ya. hektar. 5 hektar. Cuman yang di area Cibalai ini kurang lebih 1 hektar ini yang harus dibersihin sama Yang harus ini. Ada satu lagi mungkin pertanyaan dari saya. Ini kaitannya dengan pemerintah itu sendiri, andil dari pemerintah terhadap situs ini itu seperti apa sebetulnya? Kalau di sini kan masuknya ini kalau situsnya ini sama BPCB Banten ya. Jadi ini masuknya kan ini juga kan orang sini tapi karyawan Banten ya. Jadi ini kantor pusatnya kepurbakalannya adanya di Banten, ya, di Banten. Nah, berarti situs ini sendiri merupakan situs yang memang ada di bawah naungan Di pendidikan dan kebudayaan, Dinas Kebudayaan. Pendidikan dan Kebudayaan Iya. wilayah Banten Wilayah gitu. Banten. Kalau lokasi kan ini Kabupaten Bogor Kabupaten ya, Bogor. cuman ada kantor khusus, pusatnya adanya di Banten. Kalau yang ini kan yang namanya situs Endong Kasang, Arca Domas, sama Pasir Mangis itu masuknya kantornya ke Serang. Serang. Ya, honornya dari Serang. Honornya dari Serang. Ada juga 2010 alhamdulillah ada perhatian juga dari Kabupaten Bogor. Jadi situs yang udah kebuka, udah ditemukan, jadi honornya dari kabupaten. Semacam situs Balai Kambang, situs Jami Paciing, situs Cipangantehan, terus situs Batu Borgor itu honornya dari kabupaten. Dari kabupaten. Untuk situsnya sendiri, Mang, yang tadi Mang sebutkan, kan ini tuh luasnya 5 hektar ya, Mang. Itu situs yang paling bawah tuh ada sebut-sebutannya tersendiri enggak gitu, Iya. Mang, sampai ke atas tuh? Kalau misalkan ada juga kan dekat kampung ya, yang pertama kali itu namanya situs Endong Kasang. Situs Endong Kasang. Terus yang di bawah yang mau naik ke sini namanya itu situs apa namanya Balai Kambang, yang dekat warga itu Endong Kasang. Kalau yang di bawah itu namanya Balai Kambang. Kalau yang ini sebutannya situs Cibalai, atau Arca Domas yang ini satu yang di pagar, yang dikelilingi pagar ini. Terus dari sini kurang lebih 20 meter ada lagi situs Kebon Kopi. Situs Kebon Kopi. Dari situs Kebon Kopi kurang lebih ada 250 meter itu namanya situs Jami Paciing ya. Situs Jami Paciing itu kalau cerita masyarakatnya itu taman solidar ya, kayak bentuk taman di situ. Ada situs Jami Paciing, ada situs Batu Bergores, ada situs Pasir Mangis, yang terakhir itu situs Cipangantehan ya, dari sini 700 meter. Nah, melihat dari situs yang tadi Mamang sebutkan, Mang Deni sebutkan, dan saya pun sudah lihat gitu, Mang. Kita tahu bahwa situs ini dulunya difungsikan sebagai tempat pemujaan ya, Mang, ya, oleh nenek moyang kita yang masih memiliki kepercayaan animisme dinamisme. Nah, untuk saat ini, Mang, situs ini tuh fungsinya sebagai apa sih? Dan dari rata-rata orang yang berkunjung ke sini tuh mempunyai tujuan apa sebetulnya? Jadi kan sekarang kan udah dibuka lagi ya. Jadi ada tujuannya untuk pendidikan, terus ada juga untuk kebudayaan, ada juga untuk khusus keagamaan. Di sini fungsinya ini ada tiga fungsi. Jadi orang yang di sini ada juga kan yang napak tilas, katanya pingin ngadem di sini ada juga yang meditasi ada. Gitu. Memang saya pun melihat tempatnya emang
sangat cocok Iya. gitu Mang buat menenangkan pikiran. Kalau kata orang Sunda mah niis gitu ya Mang ya. Buat ngecas lagi sini Iya. untuk cari ketenangan. Kalau orang zaman dulu itu kan fungsinya di atas itu apa di gunung-gunung itu fungsinya untuk cari ketenangan gitu. Betul. Karena saya pun pernah baca satu buku bahwasannya ketika kita memiliki emosi yang tidak terkontrol gitu ya Mang, kita harus mencari tempat-tempat yang memang sunyi, yang memang tempat-tempat yang memang bisa meredam amarah kita agar kita bisa berpikir jernih dan berpikir positif lagi. Kita sudah tanya-tanya terhadap Mang Denny, tapi ada satu lagi nih pertanyaan yang memang kaitannya dengan situs ini sendiri yang bentuknya memang ataupun asalnya memang dari bebatuan-bebatuan itu sendiri yang disusun ya Mang ya. Nah, saya mau tanya Mang, jenis bebatuan yang ada di situs Cibalai ini itu apa Mang? Kalau jenis bebatuannya ini andesit ya, batu andesit. Nah, ini kan ada yang berdiri tegak itu namanya batu menhir ya. Batu menhir Ya, ya. itu salah satu untuk media orang-orang zaman dulu. Terus itu juga kayak bentuk meja sebelah situ, ntar bisa dilihat itu namanya batu dolmen. Ini kan terapa. Ini ada 5 teras ya atau 5 kasta. Jadi dari bawah dulu ada teras ke-1, kedua, ini teras yang kelima ya. Ini fungsinya lebih tinggi lagi. Nah, Mang, apakah dari setiap batu itu dulunya punya fungsi masing-masing gitu kan? Dari kita lihat dari Iya. bentuknya itu berbeda-beda ya Mang ya. Jadi kan kalau misalkan dulu itu kalau misalkan kumpul itu kalau zaman modern sekarang ya dari masyarakatnya ada, terus dari bupati, gubernur, menteri sampai tingkatan raja atau presiden ya di area ini. Jadi setiap tingkatan itu melambangkan jabatan Iya, tersendiri jabatan ya dari tersendiri, orang beda-beda zaman ya. dahulu Iya. mungkin memang ya. Apakah yang menjadi mitos ataupun legenda yang berkembang di masyarakat dari dulu sampai Iya. sampai dengan saat ini gitu Mang, terkait dengan situs ini sendiri? Kalau cerita masyarakat sih ini ya, ini katanya petilasan yang Perbu Siliwangi. Ini petilasan yang Perbu Siliwangi di sini kurang lebih ada 30 meter itu ada juga namanya air kehuripan atau air kesucian ya, air kehidupan. Jadi fungsinya itu biasanya kalau masyarakat kalau misalkan udah panen ya udah mau ini biasanya dia kesini dulu, dia bawa sesaji apa. Jadi kita bukannya minta apa-apa ya, jadi kita rasa syukur gitu. Kalau yang di atas namanya situs Jamil Paciing itu ada legendanya juga. Jadi ada air kehuripan juga di situ. Jadi kalau misalkan kita mandi di situ atau cuci muka di situ biar dapat jodoh gitu. Kalau misalkan itu untuk pengasihan gitu. Biar auranya terbuka lagi, itu namanya situs Jamil Paciing atau Taman Sridari. Tapi mungkin itu untuk sebagian kalangan dipercaya Iya, mungkin dipercaya. dan untuk sebagian kalangan juga tidak, itu Iya. tergantung masing- diri kita iya, diri masing-masing. masing-masing. Jadi yang intinya itu kan kita harus kita lebih menjaga ya, menjaga peninggalan nenek moyang kita jangan sampai dirusak. Misalkan datang ke situs ini harus kebanyakan kan orang yang selonongboy, harusnya kan izin dulu sama pengurusnya gitu, izin dulu sama pengurusnya sampai kita kan maksimal ngisi buku tamu, jadi kita ngedata gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau datang ke sini diharapkan untuk lebih menjaga etikanya mungkin ketika ingin memasuki situs yang berada di kawasan Cibalai. Nah, mungkin yang terakhir ada pesan dari Mang Denny sendiri, baik untuk kami ataupun untuk para pengunjung yang datang ke sini. Kalau pesan Kang Denny kan kalau misalkan kebanyakan kan pengunjung ya yang bawa kebanyakan malam ya. Kalau misalkan ada pengunjung itu harusnya kan izin dulu. Kebanyakan kalau misalkan pagi-pagi itu udah banyak sampah bergeletakan. Tolong kalau misalkan ada malam kesini harus dijaga lah itu sampah gitu ya. Kalau misalkan pagi-pagi kan tadi kan lihat ya banyak monyet kalau tahu udah pada bergeletakan sampah-sampah. Yang keduanya kalau misalkan di sini tolong jangan berubah bentuk bangunan yang ada di area situ. Tolong jaga kebersihannya di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin datang ke situs ini dengan maksud tujuan tertentu, selain menjaga etika, kita juga harus menjaga kebersihan. Kita juga harus bisa
merawat bersama-sama situs ini, karena ini merupakan salah satu peninggalan yang amat besar ya kalau menurut saya mah dari leluhur kita.